Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amal mulia, Sehat, dan kreatif, Islami. 4 Abu Bakar. Kami siap, kami semangat, kami unggul, berprestasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah ya. Kita patut bersyukur ya, ucap hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Allah sudah memperkenankan kita hari ini bertemu dalam kegiatan Puncak Tema 9 level 4 dengan temanya apa? Sebutkan, bacakan sama-sama. Suburkan tanaman dengan kompos buatan sendiri. Alhamdulillah ya. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga insya Allah ya kita semua keluarga besar 4 Abu Bakar ini mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini seperti biasa, nanti Bu Ana akan panggil satu persatu. Kalian menyalakan video ketika presentasi, menyalakan audio, dan jelaskan secara lantang. Apa saja yang harus dijelaskan? Teman-teman, nanti jelaskan perkembangannya ya, yang tentang proyek pupuk kompos ini, misal dari mulai apa saja yang dipersiapkan, kemudian bagaimana perkembangannya, dan hasilnya. Boleh manfaatnya. Apapun itu silahkan. Yang penting berhubungan dengan kegiatan proyek kalian. Ya, boleh kalian jelaskan nanti alat bahannya, kemudian kalian jelaskan perkembangannya dan manfaatnya ya dari pupuk kompos itu sendiri. Sudah siap semuanya? Sudah. Bu Ani kurang dengar semuanya. Are you ready? Masya Allah. Yeah, Atar, semangat. Oke, baik. Bu Ana izin share screen dulu ya. Bentar. Sudah munculkah di teman-teman? Sudah. Baik, bersiap untuk Sofia dan Aiko ya. Sebentar, Bu Ana sedang coba slideshow kan. Baik. Oke. Sudah siap, Sofia? Sudah. Sebentar, Bu Ana pin. Setelah Sofia, bersiap Aiko dan Syabil. Sebelum dimulai, Rana boleh pimpin doa dulu. Yuk, silahkan. Jika berdoa, Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, suaranya dilembutkan, doanya dihusyukan. Doa sebelum puncak tema. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berkatilah pemahamanku. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Sebentar ya. Supaya Sofianya besar bagaimana ya teman-teman? Bu Ana tekan yang mana ya? Bu Ana. Oh, Sofia sudah Bu Ana pin ya. Sofia sudah Bu Ana pin kan ya? Oke. Siap Sofia. Waktunya dimulai dari sekarang.
Assalamualaikum. Nama Waalaikumsalam. saya Sofia dari kelas 4 Abu Bakar. Saya mau mempresentasikan proses pembuatan pupuk kompos organik buatan sendiri. Sebelum saya buat pupuk kompos, saya mau mempersiapkan pot bunga, sarung tangan atau plastik, gunting atau pisau, alas dan penutup pot. Lalu pada hasil pengamatan, tidak ada perubahan dari pupuk kompos dan di hari ke-pertama, hari ke-4, hari ke-7, dan sampai hari ke-15, sampah sayuran masih ada yang utuh dan berbau busuk dan juga didatangi serangga. Lalu tanah menjadi lembek. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sofia jangan dulu ini, mau difoto dulu ya, karena di Bu Ane tampilannya kecil. Bu Ane minta tolong ke temennya foto. Oke, sambil menunggu Bu Ane boleh tanya sedikit, Sofia? Ya, Oke, menurut Sofia, manfaat dari pupuk kompos itu apa ya, Sofia? manfaatnya Pupuk itu untuk apa, Sofia, manfaatnya, Nak? Supaya apa tanamannya kalau diberi pupuk? Oke, pertanyaan yang lain deh. Ada kesulitan tidak waktu melakukan percobaan ini atau proyek ini? tidak Tidak ada kesulitan? ada. Oke, Sofia nanti bisa dibaca bukunya ya. Apa sih manfaat pupuk itu untuk tumbuhan ya? Oke? Iya. Iya, terima kasih Sofia. Tepuk tangan ya kita untuk Sofia. Alhamdulillah sudah. Selanjutnya, Bu Ane salah pencet. Bu Ane akan panggil. Nah, ini punya siapa ya? Aiko. Sudah ada Aiko? Setelah Aiko, teman-teman tolong bersiap untuk Syabil dan Mikaela. Syabil dan Mikaela. Aiko. Bu. Bu Ane pin dulu ya. Silakan, bisa dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiko dari kelas Abu Bakar. Hari ini saya akan mempresentasikan pupuk kompos yang saya buat sendiri. Pertama bahan-bahannya ada pot sama makanan bekas. Lalu makanan bekasnya dituang dan ditutup oleh tanah. Lalu ditutup pakai ember. Lalu diamkan sampai 15 hari. Lalu diaduk dan dituang ke mangkuk. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aiko untuk presentasinya. Ada kesulitan ketika mengerjakan proyek ini? Enggak ada. Tidak ada. Hasilnya sudah terlihat di hari ke-15? Sudah. Sudah? Oke, baik. Terima kasih Aiko. Bu Ane sekarang menuju ke Syabil. Sudah ada kah Syabil? Ada, Bu. Oke, Bu Ane pin dulu ya. Mana Syabil ya? Bu Ane belum lihat. Syabil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Syabil dari 4 Abu. Aku pembuatan pupuk kompos. Pupuk kompos merupakan pupuk alami yang sangat berkualitas dan sangat baik untuk tanaman. Karena pupuk kompos berasal dari limbah organik alami seperti bekas sayuran atau sisa makanan. Bahan yang diperlukan adalah pot, tanah, sarung, dan plastik, air, baskom, sampah organik seperti sisa
sayuran, cangkang telur, kulit bawang, dan lain-lainnya. Hari pertama, siapkan pot lalu masukkan tanah ke dalam pot. Tambahkan sampah organik dan setelah itu masukkan sisa tanah. Lalu siram bagian atas tanah dan tutup dengan baskom. Simpan di tempat yang teduh dan tidak terkena hujan. Hari keempat, penyiraman pupuk kompos, lalu tutup lagi dengan baskom. Hari ketujuh, pengadukan sampah. Hari ke-10, sampah dan tanah mulai tercampur sempurna. Hari ke-13, pengadukan dan penyiraman pupuk kompos. Hari ke-15, pupuk sudah siap dipakai untuk menanam tanaman atau bisa dapat digunakan menjadi media tanam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali ya, lengkap presentasinya. Syabil, apa kesannya Syabil? Perasaannya ketika mengerjakan proyek ini? Senang. Senang? Oke, sip. Terima kasih ya. Sekarang Bu Ana menuju ke Mikaela. Mana? Mikaela. Bu, saya belum siap, Bu. Lewatin dulu, Bu. Bentar, Bu. Saya belum siap, Bu. Oh, Mikaela belum siap. Baik. Nanti Mikaela berarti terakhir ya, sayang ya? Iya, Bu. Selanjutnya, Zahra. Apakah sudah siap, Zahra? Zahra belum ada. Bu Ana skip dulu ya. Belum, Bu. Saya belum siap, Bu. Zahra belum siap juga. Oke. Kalau begitu, Arya. Arya. Teman-teman persiapkan diri ya. Kan sudah tahu mau presentasi. Alangkah baiknya jika dipanggil namanya itu sudah siap. Ya. Arya. Iya, Bu. Oke, Bu Ana pin dulu ya. Sebentar. Silakan mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya. Kali ini saya mempresentasikan tentang proses pembuatan pupuk kompos organik. Apa sih itu kompos? Pupuk kompos adalah pupuk alami yang sangat berkualitas dan baik untuk tanaman. Karena pupuk kompos berasal dari limbah organik alami, seperti bekas sayuran. Adapun cara membuatnya yaitu siapkan alat-alatnya seperti pot, sarung tangan, gunting, dan alas, serta penutup pot. Sedangkan bahan-bahannya yaitu sampah rumah tangga, tanah, dan air secukupnya. Langkah-langkah membuat pupuk kompos ialah siapkan sampah sisa sayuran, masukkan tanah setengah bagian pot, iris kecil-kecil sayuran, masukkan sampah yang sudah diiris ke pot, masukkan sisa tanah ke bagian atas sampah sayuran, siram permukaan tanah dengan air secukupnya, tutup pot dengan rapat, dan simpan di tempat yang gelap. Dan yang terakhir adalah aduk 1 pekan sekali. Hasil pengamatan saya adalah di hari keempat, media tanam lembab dan basah. Di hari ke-7, saya melakukan pengadukan sampah. Di hari ke-10 dan 13, media tanam semakin menyusut karena sampah rumah tangga mulai terurai. Di hari ke-15, kompos berwarna coklat kehitaman. Nah, pupuk kompos ini bisa langsung digunakan ke tanaman agar tanaman menjadi subur. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lengkap presentasinya. Wow. Arya, apa rencana Arya dengan pupuk kompos ini, sayang? Rencananya pupuk komposnya mau diapakan?
Mau dipakai untuk tanaman Bunda di rumah? Kalau sudah, iya ya, dimanfaatkan ya sayang ya. Pupuk kompos yang sudah Arya buat. Oke, terima kasih nak. Bu Ane sekarang menuju ke Kinan. Setelah Kinan, bersiap Aira dan Gevi. Oke, Kinan, Bu Ane pin dulu sebentar ya. Tunggu Bu, saya belum siap Bu. Belum siap kenapa? Saya belum siapin. Bu Ane tunggu. Yuk, karena Kinan kan ini sudah muncul, terus sudah Bu Ane fotokan juga kan waktu itu hasilnya. Lama tidak persiapannya nih? Ayo. Nggak usah nervous. Ayo, sudah siap ya? Ya Bu. Ya, silahkan sayang. Bu Ane, persilakan mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kenan dari kelas 4 Abu Bakar. Saya akan mempresentasikan cara pembuatan pupuk kompos. Pupuk kompos adalah pupuk organik yang terbuat dari sampah-sampah sayuran. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pupuk kompos adalah tanah, sampah dapur, sampah sayuran, kemudian air untuk menyiram. Alat-alatnya adalah pot, tutup pot, alat pengaduk, sekop atau sendok, dan sarung tangan. Caranya, masukkan tanah ke dalam pot, kemudian ratakan tanah. Masukkan sampah sayuran ke dalam pot. Ratakan sampah dengan tanah. Kemudian siram dengan sedikit air. Pada pengamatan pertama, hari ke-4, tanah dan sampah sudah mulai sedikit tercampur. Kemudian hari ke-7, waktunya pengadukan sampah. Pada pengamatan hari ke-10, tanah dan sampah sudah mulai lembab. Hari ke-13, sampah sudah tercampur dengan tanah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Kinan, Bu Ane mau tanya dulu. Kinan, pada pengerjaan proyek tersebut, bagian yang paling Kinan suka itu proses apa? Pas campurin sampah sama tanahnya. Oh, ketika mencampurkan sampah ya dengan tanah. Oke deh, terima kasih. Selanjutnya, Bu Ane mau ke Aira. Ada Aira? Oke, sebentar Bu Ane lihat dulu, Bu Ane pin dulu ya. Silakan Aira, bisa presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aira, saya akan mempresentasikan cara membuat pupuk kompos dari sampah organik. Alat untuk membuat pupuk kompos adalah pot bunga, sarung tangan, gunting atau pisau, alas, dan penutup pot. Gunakan barang bekas yang dapat menutup. Bahan membuat pupuk kompos adalah sampah rumah tangga, tanah, air secukupnya. Dan ini dia hasil pengamatan saya. Hari ke-1 sampah dan tanah masih terlihat basah. Hari ke-4 tanah mulai kering dan sampah organik mulai kering. Hari ke-7 pengadukan sampah. Hari ke-10 sampah organik terlihat lapuk. Hari ke-13 sampah organik yang lapuk mulai bercampur dengan tanah. Hari ke-15 sampah organik dan tanah sudah tercampur. Segitu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aira ada kesulitan tidak ketika mengerjakan proyek ini? Ada sih. Apa sana kesulitannya? Waktu memotong itu ya apa sih? Sayur, sampah organiknya, sisa sayuran ya? Iya. Oh, oke. Terima kasih ya. Tapi tuh cara megang pisaunya sih udah oke tuh dari gambarnya. Keren. Ya, lebih berhati-hati saja ya, pelan-pelan. Terima kasih, bagus Aira. Bu Ane sekarang menuju ke Gevi. Saya belum siap, Bu. Lewat aja dulu, Bu. Saya belum siap, Bu. Belum siapnya kenapa, sayang? Masih itu gugup gitu. Udah lewat aja dulu, Bu. Oh, masih gugup. Wow, ini puncak tema terakhir ya, tumben loh.
pada minta lewat. Bu Ane tidak mau ada yang minta lewat lagi ya. Cukup 3 orang ya. Cukup Mikaela, Zahra, dan Gevi. Ya. Silakan kalau begitu. Kansa. Mana Kansa? Oke. Silakan mulai dari sekarang. Assalamualaikum Ibu Guru dan teman-teman semua. Nama saya Kanza Alesya Ramadhani dari kelas 4 Abu Bakar. Saya akan mempresentasikan tentang cara pembuatan pupuk kompos. Manfaat pupuk kompos yaitu tumbuhan akan mendapatkan asupan air yang cukup, tumbuhan akan lebih segar dan menyuburkan tanaman. Cara membuatnya mudah, teman-teman. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pupuk kompos. Pertama ada sampah rumah tangga, bisa sisa makanan atau bekas sayuran. Kalau saya memakai sayuran, kulit kentang, wortel, dan labu siam. 2. Tanah. 3. Air secukupnya. Lalu alat-alat untuk membuat pupuk komposnya. Pertama, pot bunga. 2. Sarung tangan plastik. 3. Gunting atau pisau. 4. Alas dan penutup pot. Gunakan barang bekas yang dapat menutup. Oh iya teman-teman, agar menjadi perhatian ya, pot atau wadah jangan terkontaminasi air hujan atau hewan. Pastikan juga tidak terkena paparan sinar matahari. Jangan gunakan sampah-sampah seperti daging, tulang, minyak, lemak, susu atau keju karena akan menghalangi reaksi penguraian serta menarik lalat yang dapat menyebabkan munculnya belatung pada proses pengomposan. Jangan juga memasukkan kotoran anjing atau kucing karena dapat menyebabkan penyakit ya. Cara pembuatan pupuk komposnya. Pertama, siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos. Kedua, pisahkan sampah organik, sisa makanan atau dedaunan dengan sampah plastik. Sampah organiklah yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk kompos. Ketiga, siapkan pot bunga untuk membuat pupuk kompos. Alasi bagian bawah luar pot. 4. Masukkan tanah sebagian. Kelima, supaya lebih mudah terurai, sebaiknya cincang terlebih dahulu sampah organiknya sebelum dimasukkan ke pot. Teman-teman, kalian kalau mau menggunakan pisau harus di bawah pengawasan orang tua ya. 6. Masukkan sampah organik ke dalam pot bunga. Masukkan jangan sampai penuh ya. 7. Masukkan lagi tanah sisa yang tadi. Kali ini tanah digunakan sebagai penutup sampah organiknya. 8. Siram air ke dalam potnya menggunakan air secukupnya ya. 9. Tutup potnya yang rapat ya. 10. Aduk 1 minggu sekali atau 7 hari sekali. Ini dia hasil punyaku. Ini contoh pupuk komposnya. Ini ada pupuk komposnya yang aku tanam di pupuk komposnya. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kansa hebat sekali. Ini sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Bu Ane bangga nih yang seperti ini nih. Kansa juga menjelaskan apa saja yang tadi bisa menjadi penghambat ya keberhasilan pengerjaan pupuk komposnya. Dan alhamdulillah sudah dimanfaatkan ya Kansa ya pupuk komposnya. Iya Bu. Sudah dipakai untuk tanaman bundanya. Kan jadi punya stok ya. Jadi punya stok pupuk kompos. Alhamdulillah. Terima kasih Kansa sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Alhamdulillah. Sekarang Bu Ane menuju ke Demitri. Setelah Demitri bersiap Lutfan. Demitri. Demitri di mana ya? Bu Ane belum kelihatan nih. Kedengaran nggak, Bu? Kurang jelas sayang. Terlalu jauh sepertinya. Agak dekat, Nak. Bu. Nah, iya sekarang lebih dekat ya supaya lebih jelas. Baik,
Silahkan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demetri Kasepata Abu Bakar. Ya, di kesempatan kali ini aku ingin mempresentasikan dengan cara membuat sampah pupuk kompos. Caranya yang pertama, bahan-bahannya tidak banyak, yaitu tanah, sampah rumah tangga, dan juga air. Cara pembuatannya sangatlah mudah. Yang pertama, masukkan tanah setengah bagian ke pot. Lalu masukkan sampah rumah tangga. Berikutnya timbang sampah rumah tangga dengan tanah lagi. Dan tambahkan sedikit air. Lalu tutup pot dengan penutup pot agar tidak terkena sinar matahari. Lalu tunggu hingga 1 minggu untuk mengaduk pupuk kompos. Setelah 1 minggu kalian bisa membuka potnya. Manfaat dari pupuk kompos adalah dapat meningkatkan kesuburan tanah dan juga dapat meningkatkan aktivitas mikroba pada tanah dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Demetri. Demetri, Bu Ana mau tanya dong. Demetri mengaduknya di hari keberapa saja? Di hari ke-7. Di hari ke-7. 1 kali mengaduknya? Wah, itu dia pupuk komposnya. Hore! Alhamdulillah sudah jadi. Itu bisa dimanfaatkan ya. Nanti kalau bundanya mau menanam-nanam, bisa dimasukkan. Oke. Perasaannya bagaimana, Demetri? Ketika sudah berhasil? Senang? Oke, alhamdulillah. Sip. Terima kasih, Demetri. Bu Ana sekarang menuju ke Lutfan. Bersiap setelah Lutfan, Keke, dan Naira. Lutfan. Oke, sayang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfan dari kelas 4 Abu Bakar. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang suburkan tanaman dengan pupuk kompos buatan sendiri. Cara membuat pupuk kompos, yang pertama adalah siapkan alat untuk membuat pupuk kompos. Yang pertama adalah pot bunga, yang kedua sarung tangan plastik, yang ketiga gunting atau pisau, keempat alas dan penutup pot. 2. Bahan membuat pupuk kompos. 1. Sampah rumah tangga, bisa sisa makanan atau bekas sayuran. 2. Tanah. 3. Air secukupnya. Ketiga, langkah membuat pupuk kompos. Pertama, siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos. Kedua, pisahkan sampah organik atau sisa makanan atau dedaunan dengan sampah plastik. Sampah organikia yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk kompos. 3. Siapkan pot bunga untuk membuat pupuk kompos dan alasi bagian bawah luar pot. 4. Masukkan tanah dan setengah bagian. 5. Supaya lebih mudah terurai, sebaiknya cincang terlebih dahulu sampah sebelum dimasukkan ke pot. Penggunaan pisau harus di bawah pengawasan orang tua. 6. Masukkan sampah organik yang sudah disiapkan ke dalam pot tidak terlalu penuh. 7. Masukkan lagi tanah ke dalam pot. Kali ini, tanah berperan sebagai penutup sampah. 8. Siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. 9. Tutup pot dengan rapat. 10. Aduk 1 pekan sekali. Hasil pengamatan, hari pertama sampai hari ke-4 belum ada perubahan pada pupuk kompos. Hari ke-7 pengadukan sampah, hari ke-10 pupuk kompos menjadi basah dan lembab. Hari ke-13 sampah sudah mulai tercampur dengan tanah. Hari ke-15 pupuk kompos sudah siap digunakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ya, terima kasih Lutfan. Bu Ana susah sekali tadi mau meng-unmute-nya. Terima kasih Lutfan, senang sekali ya Bu Ana melihat nih, lihat di fotonya, di kolase fotonya ya. Lutfan sedang mengerjakan proyek pembuatan pupuk komposnya. Lutfan, Bu Ana mau tanya sama Lutfan dong.
Iya, Bu. Ketika Lutfan mengaduk itu ya, setelah 1 pekan itu kan diaduk, itu ada timbul bau tidak, Lutfan? Tidak. Tidak, baunya belum tercium. Belum. Oke, terima kasih Lutfan ya. Selanjutnya Bu Ana ke Keke. Setelah Keke bersiap Naira dan Raska. Keke bisa mulai presentasinya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairumi Salvalininia akan mempresentasikan tentang pembuatan pupuk kompos. Pertama-tama kita mempersiapkan alat-alatnya, yaitu pot bunga, sarung tangan, gunting atau pisau, alas, dan penutup pot. Kemudian bahan-bahannya yaitu sampah rumah tangga, tanah, dan air secukupnya. Setelah alat dan bahannya selesai disiapkan, kita akan memulai pembuatan pupuk komposnya. Langkah-langkahnya adalah 1. Siapkan pot bunga dan beri alas. 2. Masukkan tanah kira-kira 1/4 bagian pot. 3. Sampah rumah tangga dipotong-potong supaya memudahkan prosesnya. 4. Masukkan sampah dapur ke dalam pot yang berisi tanah. 5. Masukkan tanah hingga menutupi sampah dapur, kira-kira 1/4 bagian pot. 6. Siram air atau air beras secukupnya secara merata. 7. Tutup pot dengan rapat dan simpan di tempat teduh dan tidak terkena sinar matahari. 8. Aduk setiap 1 pekan sekali. Pupuk kompos dapat digunakan setelah kurang lebih 7-8 pekan dari awal pembuatan pupuk. Hasil pupuk kompos yang baik adalah warnanya coklat kehitaman, berbau tanah, dan berbutir halus. Manfaat pembuatan pupuk kompos ini adalah 1. Menghindari pencemaran lingkungan. 2. Hemat. 3. Lebih sehat. 4. Mendapatkan ilmu baru. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan terima kasih yang untuk mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bercocok tanam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Keke untuk presentasinya. Keke, hal yang menyenangkan apa Keke dari proses pembuatan pupuk kompos ini? Saat memotong-motong bahan organiknya, Bu. Oke, saat memotong-motongnya ya. Alhamdulillah, sudah bisa ya memotongnya ya. Anak perempuan harus bisa belajar ya. Terima kasih Keke, Ibu Ana. Sekarang menuju ke Naira. Silakan dimulai dari sekarang. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ana dan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya Naira dari kelas 4 Abu ingin mencoba mempresentasikan tentang proses pembuatan pupuk kompos organik. Pupuk kompos merupakan pupuk alami yang sangat berkualitas dan sangat baik untuk tanaman. Hal ini dikarenakan pupuk ini dihasilkan dari limbah organik alami, seperti sisa-sisa sayuran atau sisa-sisa makanan kita. Dalam pembuatan pupuk kompos ini, alat-alat yang diperlukan adalah pot bunga, sarung tangan atau plastik, gunting atau pisau, alas, dan penutup pot. Selain alat-alat yang kita perlukan tadi, kita juga memerlukan bahan-bahan untuk membuat pupuk kompos ini. Di antaranya adalah
sampah rumah tangga, tanah, dan air secukupnya. Nah, setelah kita siapkan alat-alat dan bahan-bahannya, maka kita lanjutkan pada langkah-langkah pembuatannya. Langkah pertama, siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos. Kali ini saya menggunakan sisa sayuran kangkung dan kecambah. Di sini kangkung dan kecambah saya cincang terlebih dahulu agar memudahkan proses penguraian. Langkah yang kedua, siapkan pot bunga untuk membuat pupuk kompos dan alasi bagian bawah luar pot. Langkah yang ketiga, masukkan tanah setengah bagian. Langkah yang keempat, masukkan kangkung dan kecambah yang sudah dicincang tadi. Langkah yang kelima, masukkan tanah di atas cacahan kangkung dan kecambah. Tanah ini berperan sebagai penutup sampah. Kemudian, langkah selanjutnya, siram permukaan tanah tersebut dengan air secukupnya. Di sini aku pakai 11 kecil air. Lalu kita tutup pot dengan rapat. Setelah itu kita taruh di tempat yang teduh, yang tidak terkena sinar matahari langsung. Selanjutnya, saya akan mencoba menyampaikan hasil dari percobaan kali ini. Hari ke-1 telah tersusun lapisan tanah, sampah organik, tanah. Hari ke-4 terjadi rembesan air ke alas atau tatakan bawah dan ada sedikit embun di penutup atasnya. Hari ke-7 pengadukan sampah. Hari ke-10 sampah organik sudah mulai tidak terlihat dan tercampur dengan tanah. Banyak embun air dan rembesan air di air ketatakan bawah. Hari ke-13, wujudnya hampir seperti tanah pada umumnya. Hari ke-15 sudah bisa ditambahkan ke tanaman atau bunga yang kita punya sebagai tambahan nutrisi untuk tanaman atau bunga kita. Alhamdulillah teman-teman, setelah kita tunggu 15 hari, proses pembuatan pupuk kompos ini membuahkan hasil yang diharapkan. Akhirnya, sampah yang ditimbun tanah terurai dan menyatu dan tanah yang menutupnya. Jadilah pupuk kompos yang bisa kita gunakan untuk menambah nutrisi pada tanaman atau bunga yang kita miliki di rumah. Pupuk kompos ini selain mudah membuatnya, juga ramah dengan lingkungan. Jadi sangat besar manfaatnya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Mari kita jaga bumi kita dengan menggunakan bahan-bahan organik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Naira. Penjelasannya lengkap sekali ya dari mulai awal alat bahan persiapan sampai hasil. Terima kasih. Nah, Bu Ana sekarang menuju ke Raska. Setelah Raska bersiap Atar dan Nisa. Raska. Iya, Bu. Atar kameranya itu terbalik, sayang. Mana, sayang? Bu Ana belum lihat Raska. Raska sudah nyalakan videonya? Udah, Bu. Oh, oke. Nih baru sekarang. Silahkan, Raska, dimulai presentasinya. Saya masih gugup, Bu. Skip aja deh, Bu. Oh, enggak di-skip ya. Kalau begitu, Bu Ana tanya jawab aja ya, sayang ya? Ya Atau udah. Oke, baik. Sebentar. Bu Ana, mana Raska tadi ya? Bu Ana sudah pin belum? Raska mana, sayang? Tarik nafas yang dalam, hembuskan, relax ya kalau nervous. Bu Ana kok nggak bisa lihat Raska ya?
Raska di mana ya? Raska. Oh, oke. Ya, Bu Ana, ya, sip. Raska, alat dan bahannya apa saja, Nak? Boleh lihat gambar yang foto Raska. Raska bisa lihat apa saja di situ, ada benda apa saja. Raska, ada pot ya? Di foto Raska itu pot bukan, sayang? Iya. Iya, ada apa lagi selain pot? Ada skop, Pinter. Apalagi, Nak? gayung buat nyiram. Pinter. Lanjut. Bisa lihat apa lagi? Pakai media apa sih itu yang ada di plastik yang hitam-hitam itu? Apa sih, Nak, itu? Tanah. Tanah, itu yang utama. Terus kalau sampahnya pakai sampah apa? Raska dimatikan nih nggak videonya? Atau sinyalnya? Sampah organik. Sampah organik, betul sekali. Sampah organiknya itu dari apa saja itu, Nak? Raska pilih apa tuh? Buah-buahan sama sayur. Buah-buahan sama sayur, ih keren. Terus Raska diaduknya di hari keberapa? Ingat tidak? Ke-10 kayaknya. Ke-10? Oke, nggak apa-apa. Terus Raska waktu memotong itunya, Raska yang sendiri yang memotong atau dibantu, sayang? Dibantu. Dibantu, oke. Yang Raska paling suka bagian mana? Nyiramnya. Kegiatan apa? Nyiramnya. Oke, terima kasih Raska sudah berusaha mengendalikan nervousnya ya. Raska nanti bisa lihat lagi fotonya yang dikirim ke Bu Ana sambil, oh iya ternyata ini bahan-bahannya. Nanti dimanfaatkan pupuknya ya. Terima kasih Raska. Selanjutnya Bu Ana ke Atar. Oke sayang, sebentar Bu Ana pin dulu. Atar boleh presentasi mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atar, saya dari Mas Abu Bakar. Saya akan mempresentasi kompos yang bisa suburkan tanaman dan juga perasaannya. Cara bahan-bahannya butuh sampah organik atau sayuran-sayuran yang sudah dipakai atau sudah busuk, tanah, pot, baskom, air, itu saja. Pertama, sampah organik dipotong jadi kecil-kecil. Kenapa? Karena kalau tidak potong-potong kecil gitu, sampah organik atau sayurannya susah terurai. Kalau kecil-kecil gampang atau mudah. Masukkan tanah. Yang kedua, masukkan tanah di potnya dan ratakan. Jangan dipencet atau ratakan seperti itu. Diratakan sampai datar. Setelah itu masukkan sampah organik yang tadi sudah dipotong-potong dan ratakan. Juga jangan dipenyet lagi itu. Kalau punya kulit telurnya belakangan. Nanti kalau sudah ditaruh sampah organik dan sayurannya, kulit telurnya diremek gitu. Bakal kecil-kecil kulitnya keluar. Setelah itu masukkan tanah lagi, ratakan lagi, jangan dipendam juga. Setelah itu siram air biasa atau air beras sampai merata meresap
sedikit saja kalau nggak sedang di dikira-kira saja. Terus setelah itu tutup pot yang tadi sudah diisi tanah sama sayurannya dan tunggu sampai 16 hari atau 15 hari. Hasil yang pertama itu, yang hari ke-1, yaitu ternyata sayurannya itu belum terurai karena baru hari ke-1 prosesnya belum mulai. Hari ke-4, sayuran atau sampah organiknya udah terurai sedikit. Terus saya hari ke-7 saya ngambilkan sampahnya, ternyata itu sudah terurai, agak cepat terurai karena mudah terurainya. Terus hari ke-10 tanah sudah jadi hitam karena sampah sudah terurai. Kalau hari ke-13 tanah sudah jadi pupuk dan mengusut. Sudah jadi pupuk tanahnya dan sudah mengusut. Hari ke-15, hari terakhir, tanah sudah jadi pupuk kompos dan tanah sudah jadi pupuk kompos dan siap ditanami pohon. Nah, itu gunanya untuk mensuburkan tanaman-tanaman dan pohon-pohon. Juga itu saja dengan presentasi aku kompos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman semuanya. Suburkan tanaman semuanya. Atar selalu keluar jargonnya. Terima kasih, Nak. Bagus ya presentasinya. Atar, Bu Ane mau tanya, Atar, bagian apa yang paling menyenangkan ketika membuat proyek pupuk kompos ini, Nak? Motong-motongnya sih sebenarnya. Potong-potongnya ya? Yes, karena saya selalu bantuin bikin apa gitu. Saya selalu sini aku potong gitu. Oke deh, terima kasih Atar ya. Bu Ane sekarang panggil presenter berikutnya, ada Nisa. Nisa? Oke sayang. Wow, Masya Allah. On point sekali. Silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa Rahma Mumtazah dari kelas 4 Abu Bakar. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dengan tema suburkan tanaman dengan pupuk kompos buatan sendiri. Banyak sampah yang berserakan membuat lingkungan menjadi kotor dan bau. Indonesia adalah negara penyumbang sampah plastik terbanyak kedua di dunia loh. Karena itu, kita harus berusaha mengurangi penggunaan sampah plastik. Karena sampah plastik itu tidak dapat terurai. Berbeda dengan sampah organik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memanfaatkan sampah organik menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sampah organik harusnya dapat dimanfaatkan menjadi barang yang berguna. Salah satunya dengan membuat pupuk kompos. Jika ada yang belum tahu, apa itu sampah organik? Ialah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan mempunyai sifat mudah membusuk dalam waktu yang singkat. Dalam proyek ini, saya menggunakan sampah organik dari bahan dapur, juga sampah daun kering. Alat dan bahan untuk pembuatan pupuk ini yaitu pastinya ada sampah organik. Dalam hal ini, saya memanfaatkan sampah dapur berupa kulit wortel, sawi, kulit pisang, kulit bawang merah dan bawang putih, cangkang telur,
dan daun kering yang ada di sekitar rumahku. Kedua, tanah. Ketiga, air. Keempat, pot bunga. Kelima, sarung tangan. Keenam, gunting dan pisau. Ketujuh, alas juga penutup pot. Cara pembuatannya adalah siapkan pot dan beri alas. Kedua, potong semua sampah yang sudah disiapkan. Ketiga, masukkan tanah sepertiga bagian ke dalam pot. Keempat, masukkan sampah daun kering ke dalam pot. Kelima, masukkan sepertiga tanah yang kedua ke dalam pot. Keenam, masukkan sampah kulit wortel, sawi, kulit pisang, kulit bawang merah dan bawang putih, cangkang telur ke dalam pot. Ketujuh, masukkan sepertiga tanah yang ketiga ke dalam pot untuk menutupi sampah. Kedelapan, siram dengan air sampai setinggi tanah. Kesembilan, tutup pot dengan rapat, pastikan tidak terkena sinar matahari. Kesepuluh, tunggulah sampai kurang lebih 2 minggu. Hasil pengamatan pupuk kompos saya adalah hari pertama belum ada perubahan. Hari keempat, sampah sudah mulai terurai dengan tanah. Hari ketujuh, saya melakukan pengadukan sampah. Hari ke-10, sampah sudah terurai, terutama limbah dapur, yaitu sayuran sudah tidak terlihat. Tapi daun kering masih belum terurai. Hari ke-13, sampah sudah mulai banyak yang terurai. Hanya ada beberapa daun kering yang belum terurai. Hari ke-15, tepatnya hari Minggu tanggal 18 April 2021, sampah sudah terurai dan berwarna hitam pekat. Proses pembuatan kompos berhasil, dan kompos bisa dipakai untuk media tanam. Kesimpulannya adalah, selama 2 minggu pengamatan, sampah dapur, cangkang telur, dan daun kering yang dicampurkan dengan tanah dan air didiamkan dalam satu wadah tertutup mengalami proses penguraian. Juga perubahan warna menjadi hitam pekat. Seperti ini teman-teman. Limbah sayuran yang berwarna-warni kemarin sudah tidak terlihat, sehingga menghasilkan pupuk kompos. Seperti ini. Teman-teman terlihat kan? Terlihat, sayang. Bermanfaat sebagai media tanam untuk semua jenis tanaman. Karena akan membuat tanaman menjadi lebih subur dan dapat menghasilkan buah ataupun bunga yang indah. Sehingga jika setiap rumah tangga mau memanfaatkan sampahnya dengan baik, maka banyak sekali kompos yang dapat dihasilkan. Kesan saya adalah selama proyek pembuatan pupuk kompos ini, saya sangat senang karena menjadi tahu bahwa limbah bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oh iya teman, pada hari ini tanggal 21 April adalah Hari Kartini. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Kartini. Semoga Kartini Indonesia semakin jaya. Dan tanggal 22 April besok bertepatan juga dengan Hari Bumi Sedunia loh. Hari Bumi Sedunia ini untuk menunjukkan dukungan bagi perlindungan lingkungan. Hari Bumi dirancang untuk meningkatkan kesadaran terhadap planet yang ditinggali manusia ini, yaitu bumi. Banyak sekali sampah yang berserakan di bumi ini.
banyak hewan yang mati karena sampah. Semua itu karena kelalaian kita semua. Banyak cara yang sederhana untuk menjaga bumi kita. Salah satunya membuang sampah pada tempatnya, mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan juga pastinya mengumpulkan sampah atau limbah rumah tangga untuk diolah menjadi kompos. Seperti proyek yang saya buat hari ini. Jadi teman-teman, sampah kalau dimanfaatkan ternyata dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Itulah tujuan proyek pembuatan kompos saya. Maka dari itu, saya mengucapkan Selamat Hari Bumi Sudinya. Terima kasih. Biru langitku, hijau bumiku. Go green for life. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hebat sekali ya presentasinya. Banyak ilmu yang bisa didapat juga ya teman-teman ya dari presentasinya. Go green for life, tuh jangan lupa. Next, langsung saja ya Bu Ana menuju ke Raisya. Bersiap setelah ini Vina dan Ilyasa. Nisa, terima kasih, keren sekali. Raisya. Ya, Bu. Oke, cantik. Silakan bisa dimulai presentasinya sekarang. Nyalakan videonya terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dulce Samaharani. Ingin menjelaskan mengenai pembuatan pupuk kompos. Media yang pertama sayuran dipotong-potong, yang kedua air, yang ketiga media tanah. Ketiga media tersebut dicampur di pot, lalu ditutup selama 15 hari. Setelah 15 hari, media siap ditanami karena tanah sudah lembek. Manfaatnya untuk pupuk, supaya tanaman menjadi subur. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edelweiss, Masya Allah, bagus. Raisya sayang, Edelweiss Raisya. Bagian mana yang menurut kamu paling menyenangkan dikerjakan? Menyiram airnya. Menyiram airnya. Oke. Ada kesulitan tidak? Tidak. Tidak. Oke deh, alhamdulillah. Terima kasih ya cantik ya. Bu Ana sekarang menuju ke Vina. Safina. Ya. Oke. Silakan bisa dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifina Putri Sugiarto dari kelas 4 Abu Bakar. Hari ini saya akan mempresentasikan cara membuat pupuk kompos dari sampah rumah tangga. Alat dan bahan yang diperlukan: pertama, pot bunga, 2 sarung tangan atau plastik, 3 gunting atau pisau, 4 alas dan penutup pot, 5 sampah rumah tangga, sisa makanan atau bekas sayuran, 6 tanah, 7 air secukupnya. Langkah-langkah membuat pupuk kompos. 1. Siapkan pot bunga dan beri alas pada bagian bawah. Masukkan tanah setengah bagian ke dalam pot. 3. Setelah memisahkan sampah dapur, cincang-cincang sampah yang sudah disiapkan. 4. Masukkan sampah organik yang sudah dicincang ke dalam pot yang telah berisi tanah. 5. Masukkan lagi sisa tanah ke dalam pot. 6. Siram dengan air secukupnya, secara merata, jangan terlalu banyak. 7. Tutup pot dengan rapat dan simpan di tempat teduh. Pastikan sampah tidak terkena matahari dan aduk setiap 1 pekan sekali. Pupuk kompos adalah hasil penguraian parsial atau tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik. Ini adalah pengamatan saya. Hari pertama sampai hari keempat, sampah organik belum ada
perubahan. Hari ke-7 pengadukan sampah. Hari ke-10 sampah organik sudah mulai terurai. Hari ke-13 sedikit lagi terurai. Hari ke-15 sampah organik sudah terurai. Kalau pupuk kompos sudah jadi, kira-kira bentuknya seperti ini. Sekian dari Tina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nak. Bagus presentasinya. Alhamdulillah sudah jadi ya pupuk komposnya. Vina, itu sampah yang digunakan sampah apa saja, Nak? Sampah buah dan sayuran. Oke deh. Terima kasih. Bu Ane sekarang menuju ke Ilyasa. Bersiap Sarah dan Miftah sesudahnya. Ilyasa. Iya, Bu. Oke, presentasinya bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyasa dari kelas 4 Abu Bakar. Ingin mempresentasikan proses pupuk kompos, alat dan bahan. Pot, sisa sayuran, tanah, air, sarung tangan, penutup pot. Hari pertama tanah dan sisa sayuran belum terurai. Hari keempat tanah dan sisa sayuran belum teradukan. Hari ke-10 tanah dan sisa sayuran sudah sedikit terurai. Hari ke-13 tanah dan sisa sayuran hampir terurai. Hari ke-15 tanah dan sayuran sudah terurai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ilyasa. Ilyasa, ada perbedaan warna tanahnya tidak dari pertama sampai terakhir? Ada. Apa warna? Apa perbedaannya, sayang? Hari pertama warnanya, hari terakhir warnanya itu hitam kecoklatan. Oh, oke. Terima kasih, Ilyasa. Next, Bu Ane mau menuju ke Sarah. Sudah siap, Kak Sarah? Sudah, Bu. Bersiap sesudah Sarah, Miftah, dan Rana ya. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ana dan yang saya sayangi teman-teman semua. Hari ini saya akan mempresentasikan pupuk kompos. Tahap pembuatannya adalah yang pertama menyiapkan semua perlengkapan. Yang kedua, tuang tanah ke dalam ember. Yang ketiga, ratakan tanah. Yang keempat, potong sampah organik, yaitu sayuran. Yang kelima, tuang sampah organik ke dalam pot. Yang keenam, masukkan cangkang telur ke dalam pot sebagai sampah organik. Yang ketujuh, campur beberapa sampah organik. Yang ke-8, tuang tanah untuk mengubur sampah organik. Yang ke-9, ratakan tanah. Yang ke-10 adalah siram tanah secukupnya. Setiap seminggu pupuknya saya aduk. Dan ini adalah hasil pupuk kompos saya selama 15 hari pupuk saya subur. Pada hari ke-14, daun sudah menjadi pupuk. Dan pada hari ke-15, tanah sudah menjadi pupuk. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sarah bagus ya presentasinya. Sarah, Bu Ana mau tanya, ketika memotong sayuran, baiknya dipotong kecil-kecil atau besar, sayang? Kecil-kecil, Bu. Oke. Kenapa harus kecil-kecil menurut Sarah? Agar apa? Agar mudah diapakan? Agar mudah menjadi pupuk. Oke, atau agar mudah terurai ya. Oke, terima kasih Sarah. Bu Ane sekarang lanjut ke Miftah. Ya. Oke sayang, presentasinya bisa dimulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Miftah. Saya dari kelas 4 Abu Bakar. Saya akan
mempresentasikan cara membuat pupuk kompos bahan yang diperlukan. Pertama, sampah sayuran, 2 tanah, 3 pot. Proses pembuatan pupuk organik adalah pertama, sampah organik dan tanah disusun dalam pot, kemudian disiram dengan air, kemudian ditutup dengan plastik. Keempat, sampah organik berubah berwarna hitam. 7, pengadukan sampah. Ke-10, sampah organik masih belum terurai. 13, sampah organik ada yang belum terurai. 15, sampah organik sudah menyatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miftah. Miftah, apa yang paling Miftah sukai dalam proses proyek ini? Pengerjaan proyeknya? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke deh. Terima kasih ya, Miftah ya. Selanjutnya, Bu Ana menuju ke Rana, dan setelah Rana bersiap Malika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di puncak tema 9 berjudul pembuatan kompos. Jadi Rana akan menjelaskan tentang apa itu kompos, bagaimana cara membuat kompos, apa manfaatnya jika kita membuat kompos, apa yang boleh dan yang tidak boleh membuat kompos, dan pengamatan aku dalam membuat kompos. Bagi yang belum tahu kompos itu apa, kompos adalah hasil penguraian parsial atau tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikrop dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik. Jadi kalian sudah paham kan apa itu kompos? Nah, bagaimana sih cara membuat kompos? Udah kok, kita bahan bakunya cuma butuh 4 bahan. Itu ada pot, pupuk, sampah organik, dan air secukupnya. Pertama, kita masukkan pupuk ke dalam pot hingga setengahnya tertutupi. Kedua, kita masukkan sampah organik ke dalam pot yang sudah terisi oleh pupuk. Lalu kita tutup sampah organik dengan pupuk hingga penuh. Yang bisa untuk diolah untuk membuat kompos. Pertama, ada daging busuk, tisu maupun kertas. Yang ketiga, kotoran hewan peliharaan. Keempat, ada potongan kayu. Kelima, ada potongan rambut. Keenam, ada bulu hewan yang rontok. Ketujuh, bumbu dapur kadaluarsa. Dan yang terakhir adalah tulang. Jangan sampai kelupaan ya. Ini adalah pengamatanku dari awal hingga akhir. Hari pertama tidak terjadi perubahan. Hari keempat pengecekan dan pengadukan. Hari ketujuh pengadukan kompos. Hari ke-10 terdapat rumput pada kompos karena lembab. Hari ke-13 terdapat bau tidak sedap pada kompos. Hari ke-15 sampah yang ada di dalam kompos murid. Tips untuk membuat kompos, jauhkan kompos dari matahari dan harus tertutup agar tidak ada lalat
atau serangga lain masuk ke dalam kompos. Sekian presentasi saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rana. Wow, Bu Ane minta maaf ya karena tadi Bu Ane sempat keluar. Network kick me out. Ya, Rana, ada kesulitan tidak ketika melakukan pengerjaan ini, Nak? Palingan cuma pas itu aja sih, Bu, pas ngaduknya. Ngaduknya susah. Susah ngaduknya. Oke. Baik, terima kasih ya sayang ya. Bagus sekali Rana selalu bersemangat ketika presentasi. Bu Ane sekarang menuju ke Malika. Malika, setelah Malika bersiap Abizar dan Rama. Oke. Malika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malika udah nyalain video belum sayang? Sudah, Bu. Oh, nah ini. Oke, muncul sekarang. Ya. Turunkan sedikit boleh biar kelihatan mukanya. Silakan bisa dimulai. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama Malika pada acara puncak tema pembuatan pupuk kompos. Kegiatan ini cukup menarik buat saya karena berhubungan dengan sampah rumah tangga dari kehidupan sehari-hari atau disebut juga sampah organik. Apa itu sampah organik? Yaitu sampah yang bisa dikelola kembali menjadi pupuk kompos. Teman-teman tahu tidak apa saja yang termasuk sampah organik? Sampah organik itu banyak sekali. Misalnya, sisa makanan, sayuran dan buah-buahan, daun kering, rumput, potongan kayu, dan yang terakhir kotoran atau tinja. Untuk kegiatan pembuatan pupuk kompos kali ini, saya mengumpulkan 3 bahan utama, yaitu sisa makanan, 2 kulit telur, 3 daun kering. Saya meminta umi saya untuk tidak membuang sisa makanan dan menyimpannya di sebuah wadah. Untuk daun kering, umi saya membantu untuk mengumpulkannya dari pohon-pohon di sekitar rumah saya. Untuk proses pembuatan kompos ini, saya dibantu oleh abi saya. Berikut tahapan pembuatannya. 1. Hari ke-1, bahan-bahan dicampur per layer, yaitu tanah, sampah, daun kering, ke-13, penyatuan antara sampah dan tanah lebih sempurna. Hari ke-15, pupuk kompos sudah terbentuk dan sudah bisa digunakan. Pengolahan sampah organik ini menjadi sangat bermanfaat. Mengapa? 1. Mengurangi sampah rumah tangga. 2. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna, yaitu menjadi pupuk kompos dan bisa dijual tentunya. 3. Membuat lingkungan kita lebih bersih dan asri. Kesulitan yang saya hadapi, saya tidak banyak mengalami kesulitan. Hanya saja waktu mengaduk sampah dan mengamatinya, saya harus dibantu abi saya agar saya bisa bertanya dan berdiskusi dengan abi saya. Ini adalah hasil pupuk kompos yang sudah ditanam. Dan ini pupuk komposnya, yang hasil pupuk komposnya. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Malika. Wow, sudah dimanfaatkan ya pupuk komposnya. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan dari Bu Ane ya. Kita lanjut. Siapakah kira-kira? Abizar. Sudah siap, Nak? Abizar. Sesudah Abizar Rama ya. Abizar tidak ada ya. Mungkin sedang ke belakang kah?
Abizar bisa tolong suaranya lebih keras? Terdengar nggak Bu Anena? Nggak ada. Di Bu Ana videonya belum muncul, sayang. Nah, ini sudah sekarang. Silakan Abizar, bisa dimulai presentasinya. Hilang lagi videonya, baru mau Bu Ana pin. Abizar, halo. Oh, Abizar, maaf tidak ada di Bu Ana nih. Suaranya juga nggak kedengar, hilang. Kalau begitu, oh nah ini sekarang ada nih. Abizar standby, silakan dimulai. Suaranya ada nggak, Bu? Ada suaranya, silakan. Yuk, mulai nak. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan cara membuat pupuk organik rumah tangga. Pot bunga, sarung tangan, gunting atau pisau, alas dan penutup pot. 2. Bahan membuat pupuk kompos. Sampah rumah tangga. Bisa sisa makanan atau bekas sayuran. 2. Tanah. 3. Air pupuknya. Membuat pupuk kompos. Tak sabar membuat. 1. Siapkan sampah makanan yang akan diolah menjadi pupuk kompos. 2. Pisahkan sampah organik. Sisa makanan, dedaunan, atau dengan sampah plastik. Sampah organiklah yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk kompos. 3. Siapkan pot bunga untuk membuat pupuk kompos dan alasi sayur. Tanah harian supaya lebih mudah terurai. Sebaiknya pincang terlebih dahulu sampai sebelum memasukkan ke pot. Penggunaan pisau harus di bawah pengawasan orang tua. Masukkan sampah organik yang sudah disiapkan ke dalam pot. Lalu ke dalam pot. Kali ini tanah berperan sebagai penutup sampah. Siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. Kemudian tutup dengan rapat sekali. Aduk 1 menit sekali. Hasil pengamatan. Hari ke-1 dan hari ke-7 pengambilan sampah. Hari ke-10 dan sampah organik sudah tercampur dan bentuk. Hari ke-13 semua sampah sudah menyatu dengan tanah. Hari ke-15 sudah tercampur rata dengan tanah kecuali kulit telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abizar. Terima kasih ya sudah mempresentasikan proyeknya. Sekarang Bu Ana akan menuju ke Rama Aldito. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru teman-teman semua, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau serta salam kita curahkan pada Nabi Muhammad. Karena hari ini kita semua diberi sehat dan kebahagiaan. Hari ini saya Ramadhan Kadiat Rama sayang suaranya bisa lebih keras ya. Terus teman-teman yang lain tolong di-mute mic-nya ya. Sesudah Rama nanti agar bersiap Mikaela. Boleh sayang lanjutkan lebih keras ya Nak ya. Rama, halo? Ya. Iya, sayang. Bisa dilanjutkan, Nak. Suaranya lebih keras ya, karena tadi suaranya kurang jelas. Silahkan dimulai, lanjutkan, Nak. Ini
Hari ini saya ramal di Kadiatma kelas 4 Abu Bakar membagi pengalaman pembuatan pupuk kompos dengan dimanfaatkan sisi bahan. Pertama, kita menyiapkan bahan. Rama, mohon maaf sayang. Adik sedang presentasi juga nggak sayang? Enggak. Ini suara dari mana ya? Jadi suara Ramanya nggak kedengeran sayang. Kalau teman-teman yang lain tolong di-mute mic-nya. Seperti ada televisi atau apa gitu sayang. Safina Bu yang nyala. Safina. Ya, udah di-mute. Oke. Maaf ya Rama ya. Yuk ganteng. Bisa dilanjutkan lagi. Atau Rama memulai dari awal lagi boleh? Dari poin pertama tuh, persiapan alat bahannya. Silahkan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru serta teman-teman semua, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan pada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini kita semua masih diberi nikmat, sehat, dan kebahagiaan. Hari ini saya Rama Aldita Diatma, kelas 4 Abu Bakar, akan membagi pengalaman saya dalam membuat pupuk kompos sendiri di rumah. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik di rumahku. Pertama, kita menyiapkan bahan yaitu air, tanah, sisa bahan organik rumah tangga yaitu berupa sisa makanan tapi yang berupa sayur atau buah. Misalnya sisa sayur masakan, kulit, sisa kupasan bawang. Jangan ada sampah plastik karena plastik sulit terurai, sedangkan alat yang diperlukan yaitu pot untuk media pembuatan. Sekop kecil untuk memindahkan dan mengaduk tanah dengan sisa bahan organik rumah tangga ke dalam pot. Gunting atau pisau untuk dicincang bahan sisa organik. Tutup pot untuk menutup pot setelah mengadukan dan penyiraman. Langkah-langkah kerjanya. Pertama, beri alas bawah pot, kemudian masukkan tanah sebagai media bahan ke dalam pot. Siapkan sisa bahan organik berupa sisa masakan berupa sayuran saja dan sisa kulit bawang. Jangan lupa dicincang halus ya untuk membantu percepat proses penguraian. Kemudian masukkan sisa bahan organik ke dalam pot yang sudah ada tanahnya. Aduk hingga rata. Kemudian siram dengan air secukupnya sampai tanah lembab. Tutup pot yang berisi campuran tanah, sisa bahan organik, dan air tadi hingga rapat. Letakkan di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari untuk menjaga suhu tetap stabil. Setelah sepekan, buka tutup pot. Hasil pengamatan, sisa bahan organik hancur menjadi bercak-bercak putih di tanah. Dan ada sedikit bau sayuran. Sepekan berikutnya, bercak hilang. Tanah menjadi lengket dan menjadi kecoklatan. Tidak ada bau sayur lagi. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kompos yaitu suhu di sekitar yaitu tidak boleh panas dan kelembaban tanah tetap lembab. Manfaat pupuk kompos banyak sekali, yaitu meningkatkan kesuburan tanah sehingga baik untuk tumbuh tanaman, meningkatkan daya serap air tanah lebih gembur, menekan pertumbuhan penyakit tanaman, serta menyediakan vitamin dan hormon
hormon yang dibutuhkan tanaman. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan kita ini adalah 1. Menghemat biaya karena membuat pupuk dari bahan sederhana di rumah dan dibuat sendiri. 2. Menjadi lingkungan karena sudah memilah sampah rumah tangga sehingga dapat mengurangi tumpukan sampah karena sampah sumber penyakit. 3. Menggunakan pupuk kompos lebih ramah lingkungan dan mengurangi pencemaran air dan tanah. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga kita semua selalu terus berkreasi dan menjaga lingkungan kita dalam menyuburkan tanaman. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren banget Rama. Wah, itu kayaknya keberatan ya angkat potnya di gambarnya. Rama bagus sekali. Selalu openingnya juga bagus ya. Terima kasih ya, Nak. Semoga bisa bermanfaat pupuk komposnya. Selanjutnya, Mikaela. Ananda Mikaela. Iya, Bu. Kedengeran nggak, Bu? Oke. Kedengeran. Sebentar. Bu Ane harus carikan dulu bagian slide-nya. Bilang stop kalau lihat slide punya Mikaela ya. Iya, Bu. Ini ya? Iya. Oke, Bu Anepin ya. Silahkan dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Mikaela di puncak tema 9 tentang pupuk kompos. Alat dan bahan untuk membuat pupuk kompos adalah pot bunga, sarung tangan atau elastik, gunting atau pisau, alas dan penutup. Kalian bisa menggunakan barang bekas yang dapat menutup. Bahannya adalah sampah rumah tangga, bisa sisa makanan atau sayuran atau buah, tanah, dan air secukupnya. Setelah kalian menyiapkan alat dan bahannya, yuk kita lihat cara pembuatan pupuk kompos. Pertama, siapkan pot bunga untuk membuat pupuk kompos dan alasi bagian bawah luar pot. Masukkan tanah setengah bagian saja supaya lebih mudah terurai. Sebaiknya kalian cincang terlebih dahulu sampah sebelum dimasukkan ke dalam pot. Masukkan sampah organik yang sudah disiapkan ke dalam pot, jangan terlalu penuh. Masukkan lagi tanah ke dalam pot, kali ini tanah berperan sebagai penutup. Siram permukaan tanah tersebut gunakan air secukupnya dan jangan terlalu banyak. Tutup pot dengan rapat. Terakhir, aduk 1 minggu sekali. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mikaela. Ya, alhamdulillah. Lega ya sayang ya akhirnya. Tenang saja, relax, persiapkan diri, terus relax. Bu Anda sekarang menuju ke Zahra. Zahra? Adakah Zahra? Iya, Bu. Oke, silakan bisa dimulai sayang presentasinya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Zahra Yasmin Mukhari. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan cara membuat pupuk kompos dari bahan organik. Bahan-bahan yang harus kita persiapkan adalah pot bunga, sarung tangan plastik, gunting atau pisau, alas, dan penutup pot. Bahan membuat pupuk kompos, kita memerlukan sampah rumah tangga. Kita juga bisa memakai sisa makanan, bekas sayuran, atau buah-buahan. Kita juga memerlukan tanah dan air secukupnya. Langkah-langkah pembuatannya adalah siapkan sampah rumah tangga yang akan kita pakai. Pisahkan sampah rumah tangga dengan sampah plastik. Lalu dipotong menjadi lebih kecil-kecil agar bisa terurai lebih cepat.
Ingat ya, jika menggunakan pisau harus di bawah bimbingan orang tua. Masukkan tanah secukupnya. Lalu masukkan tanah setengah bagian. Lalu masukkan sampah organik yang sudah dipotong kecil-kecil. Setelah itu kita harus menutup sampah organik dengan tanah sisa tadi. Setelah ditutup, siram dengan secukup air. Lalu tutup rapat-rapat pot yang sudah kita taruh sayuran tadi, dan dihindari dari terkena sinar matahari. Jangan lupa diaduk 1 minggu sekali ya. Ada manfaatnya juga loh membuat pupuk kompos sendiri untuk mengurangi limbah sampah dan membuat tanah menjadi gembur. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zahra, sudah berusaha dengan baik ya. Udah lebih rileks sekarang. Selanjutnya, the last but not least, ada Gevira. Betul yang ini? Iya, Bu. Gevi? Ya. Oke, silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Filza dari kelas 4 Abu Bakar. Hari ini saya akan mempresentasikan cara membuat pupuk kompos buatan sendiri. Cara membuat pupuk kompos sangat mudah lah teman-teman. Langkah pertama, siapkan tanah dan sampah organik. Sebelumnya sampah organiknya sudah dipotong-potong. Lalu masukkan setengah tanah ke dalam pot. Lalu sampah organik yang tadi sudah dipotong-potong. Lalu tumpuk lagi dengan tanah. Dan setelah itu pot disiram dengan air hingga merata. Lalu tutup dengan baskom atau yang lainnya. Hasil pengamatan saya hingga 15 hari adalah hari pertama menyiapkan sampah organik. Hari keempat sampah organik mulai agak bau dan lembab. Hari ke-7 pengadukan sampah. Hari ke-10 sampah organik akan menjadi humus. Hari ke-13 kualitas dari sampah yang sudah tercampur oleh kompos meningkat. Hari ke-15 pupuk kompos telah jadi. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gevi, akhirnya lega, Nak? Alhamdulillah lega, Bu. Alhamdulillah ya. Baik, anak-anakku sekalian, luar biasa. Bu Ane, sebentar ya. Bu Ane ingin mengucapkan selamat, kalian sudah berhasil mempresentasikan proyek puncak temanya, ya. Kemudian Bu Ane juga ucapkan terima kasih, kalian sudah menjalani setiap proses pengerjaannya. Bu Ane tahu ini proses yang tidak sebentar ya, memakan waktu yang panjang dan kalian bersabar dalam mempersiapkan, kemudian membuat sampai mengamati dan akhirnya bisa menjadi pupuk kompos. Ini adalah puncak tema terakhir kalian di kelas 4, ditutup dengan pengerjaan proyek. Bu Ane berharap kalian nanti bisa menjadi orang-orang yang peduli terhadap lingkungan, bisa jadi orang-orang yang kreatif, menciptakan sesuatu dari tangan kalian sendiri dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar. Itu adalah tujuan yang ingin Bu Ane sampaikan. Jadi kalian harus jadi generasi yang inovatif, jadi generasi yang kreatif. Apa itu inovatif? Inovatif adalah generasi yang bisa menciptakan ide-ide briliannya, menciptakan sesuatu dengan konsep yang dimilikinya, keterampilan yang dimilikinya. Kompos. Ya, kreativitas perlu sekali. Cuman sayang, maaf di mute ya. Kreativitas juga sangat dibutuhkan dalam rangka apa? Menularkan ide-ide dan menciptakan hasil karyanya. Baik, Bu Ane, matikan dulu sharing ininya ya. Stop sharingnya. Oke.
Nah, Bu Ana sudah stop sharing. Baik, teman-teman, sebentar. Nah, ini dia. Nyalakan yuk videonya. Masih ada 17 orang yang belum menyalakan video. Kita sudah ada di penghujung kegiatan. Bu Ana berharap semuanya mau menyalakan videonya. Oke, 12 orang lagi. Come on, 11 orang lagi. Yuk, nyalakan videonya. Ya. Nah, teman-teman, sekali lagi ya, Bu Ana juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kalian, juga ayah bunda kalian ya. Tolong sampaikan terima kasih Bu Ana karena sudah mendampingi kalian, membantu kalian dalam prosesnya. Tidak ada yang sia-sia, misalnya, kok aku ngerasa pupuk komposku belum betul-betul jadi misalnya, tidak apa-apa ya, didiamkan saja dulu, disimpan, insya Allah nanti set, bisa. Dan apa yang menjadi kendala-kendala kalian, nanti itu bisa kalian jadikan pelajaran. Ketika nanti mencoba membuat lagi, kalian jadi sudah tahu ya apa yang harus dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan. Seperti itu ya. Bu Ana senang sekali semuanya sudah selesai presentasinya. Ada yang belum kah? Atau sudah semuanya? Sudah ya, sudah semuanya. Bu. Iya, sayang. Padahal masih ada 19 menit lagi. Iya, sayang. Iya. Baik, Atar. Terima kasih. Iya. Teman-teman, semuanya alhamdulillah sudah presentasi. Atar bisa mute ya mic-nya, sayang. Semuanya sudah presentasi. Bu Ana minta perwakilan 1 laki-laki dan 1 perempuan untuk menyampaikan kesannya. Tidak hanya tentang puncak tema sekarang, tapi apa sih kesannya selama mengikuti puncak tema ini? Dari pertama sampai ke-9 ini, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian ingin sampaikan? 1 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Open mic, silakan. Oke, Nisa. Silakan, Nak. Saya sangat senang dari puncak tema 1 sampai puncak tema 9 ini karena saya bisa merasakan presentasi berkali-kali. Dan juga membuat karya tulis saya, mengembangkan tulisan-tulisan saya. Lalu pesan dan pesannya yaitu pesan saya semoga di kelas 5 nanti ada puncak tema yang seperti ini. Oh, Masya Allah. Terima kasih, Nisa. Terima kasih banyak ya untuk pesan-kesannya. Yang Putra, adakah yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya? Bu. Siapa? Atar. Oh, Atar. Iya, silakan, Nak. Saya senang sekali mengikuti semua puncak tema, kayak seperti yang kompos ini dan yang lain-lain yang itu sesuatu lah yang pokoknya menyenangkan dan menarik gitu. Terima kasih untuk Bu Ana dan guru-guru lainnya untuk bikin atau membimbing puncak tema ini gitu. Terus juga nanti kelas 5 siapa tahu nanti ketemu lagi sama Bu Ana juga di puncak tema. Puncak temanya lebih menarik, bikin kita mau bikin sesuatu yang kayak gimana gitu. Yang pokoknya sains gitu ya kan, sains atau Oke, terima kasih Atar. Iya, insya Allah. Atar juga sudah hebat sekali ya, selalu mengikuti puncak tema dengan baik. Ini yang menyalakan video berkurang banyak nih. Pada kemana? Kita belum selesai, teman-teman. Yuk, nyalakan ya. Kita mau closing. Ya, sayang ya. Bu Ana berharap semuanya bisa aktifkan video, karena ini puncak tema kita terakhir loh, teman-teman. Jadi, kita mau sama-sama ya, biar saling memberikan semangat, menularkan semangat. Ada 9 orang yang belum menyalakan video. Silahkan, Bu Ana tunggu, nyalakan. Terima kasih Miftah, Rama, terima kasih. Sabar dulu ya, jangan di-close dulu videonya, tetap dinyalakan videonya, diaktifkan.
Sekali lagi, terima kasih anak hebat level 4, khususnya 4 Abu Bakar. Bangga sekali Bu Ana, kalian sudah mengikuti setiap rangkaian puncak tema dengan sangat baik. Yang sebelumnya malu presentasi, sekarang sudah semakin berani. Yang sebelumnya mempersiapkannya kurang matang, sekarang lebih matang. Yang biasanya tidak membuat bahan presentasi dengan maksimal, semakin hari, semakin bulan ya, setiap bulan kan kita ada presentasi, itu semakin bagus. Alhamdulillah progresnya, perkembangannya terlihat, dan itu membanggakan sekali ya. Kalian sudah kelas 4, nanti mau naik ke kelas 5, harus semakin bersemangat, semakin bagus nanti presentasinya, semakin kreatif, semakin semangat mengikuti setiap pembelajaran yang ada. Ya, itu saja dari Bu Ana. Bu Ana minta maaf jika ada kekurangan. Iya sayang, oke. Ya, nanti kita foto. Makanya nyalakan ininya ya, videonya. Terima kasih sekali lagi. Dan Bu Ana, persilahkan nanti Rana bisa pimpin ya doa sesudah puncak tema ya, seperti biasa. Dari Bu Ana cukup dulu. Bu Ana tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita doa dulu, setelah itu kita foto. Silakan Rana pimpin doanya. Jika berdoa, Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Allazina amanu wa tawasaw bis-sabr. Doa selesai belajar. Allahumma arhamna warzuqna Doa penutup majelis. Subhanallah wa Oke, Bu Ana mau foto dulu ya. Siap, bentar Bu, saya siap-siap